Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam seri Pintu Rezeki Berkah. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat yang menjadi penghalang rezeki itu datang kepada kita. Jadi seringkali bukan karena kurang sedekah, bukan karena kurang berdoa, tapi ada sifat-sifat yang menjadi penghalang rezeki itu datang. Jadi kalau teman-teman sudah tahu sifat ini, itu dibuang jauh-jauh, ditinggalkan, jangan dipakai lagi, karena itu menghalangi benar rezeki kita. Saya menyampaikan ini karena saya udah alami sendiri. Artinya banyak dulu sifat-sifat saya yang setelah saya sadari, ya Allah, ternyata inilah yang menghalangi rezeki saya selama ini, sehingga hidup saya dulu ya begitu-begitu saja. Apalagi sebagai perantau yang saya sudah merantau kurang lebih 32 tahun dengan segala macam derita yang saya alami, kok gak berubah hidup ini ya. Setelah sadar, setelah sifat ini saya rubah, saya tinggalkan sifat-sifat buruk itu, ternyata perubahannya luar biasa. Apa itu? Saya sudah siapkan di sini ya, teman-teman tinggal cek apakah sifat itu ada. Kalau ada, jangan lagi dipakai. Pertama, sifat suka mengeluh, gampang berkeluh kesah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Mengeluh apa saja. Jadi tinggalkan sifat mengeluh itu. Aduh, ini kok begini, aduh kok begitu, kok begini, kok keadaannya begini, kok si A begini, kok si B begini, kok orang itu begitu ke saya, ya, kok saya begini-begini terus hidupnya. Ada macam-macam model keluhan. Nah, semua itu ditinggalkan. Karena sifat mengeluh itu kan dia merupakan lawan dari sifat bersyukur. Makanya dia paling gawat. Jadi kalau kita sadari, aduh saya kok masih sering mengeluh, ya pantas saja rezekinya susah. Karena masih ada penghalang, yaitu sifat mengeluh. Yang kedua, sifat iri dengki. Lihat orang maju, kok dia begitu ya, kok begitu ya, tetangga begini punya ini, maju beli sesuatu, punya sesuatu, kok dia iri, dia dengki. Orang lain sukses, dia iri, dia dengki. Diomong-omongin ke orang lain, digosip-gosipin, difitnah, digibah dan sebagainya karena iri dengki. Ini gawat ini. Orang-orang seperti ini, kalaupun dia ada rezekinya, maka rezeki itu justru akan membuat hidupnya susah, menderita. Dia tidak akan pernah tenang meskipun rezekinya ada. Kenapa? Rezeki itu datang dari sifat iri dan dengki. Jadi sekali lagi buang sifat iri dengki itu. Jangan sampai ada pada diri kita. Sehingga kalaupun rezeki itu datang, karena kita sudah nggak punya sifat iri dan dengki, rezeki yang datang itu sedikit pun itu bisa menjadi berkah dan membahagiakan kita. Sedikit saja, apalagi banyak, sedikit saja kita udah happy banget. Hidup udah tenang banget, bahagia, apalagi banyak. Kalau kita sudah buang sifat iri dan sifat dengki itu. Kemudian buang yang namanya sifat pesimis. Sudah mencoba, semangat terus, jangan berhenti. Tiba-tiba kok gak ada hasilnya ya, kok begini-begini aja, saya kan sudah berusaha, tiba-tiba putus asa, pesimis. Aduh, jangan pernah berhenti. Kalau sesuatu yang baik, itu lakukan terus, jangan pernah berhenti sampai mati. Kalau bekerja yang serius, bekerja sungguh-sungguh, apapun pekerjaan kita, meskipun itu pekerjaan yang dianggap orang hina, biasa-biasa saja, ya kan, pekerjaan rendahan, tapi kalau kita sungguh-sungguh, semangat melakukannya, tidak pesimis, aduh ini kan pekerjaan dulu, nah ya kan, pesimis, apa dapat nggak, berhasil nggak? Jangan, pastikan, percaya diri, yakinkan diri, pasti dapat. Karena ini pekerjaan halal yang saya lakukan, pekerjaan halal yang saya lakukan adalah perbuatan yang baik. Terus saja, jangan berhenti, jangan merasa ini kok gak dapat ya, udah pesimis duluan. Lakukan terus, kan nanti ada waktunya di mana Anda akan merasakan, ternyata ini hasil dari perjuangan saya yang tanpa putus asa, tanpa sifat pesimis itu. Dan yang berikutnya adalah kebencian. Jauhkan, buang segala macam kebencian. Kalau ada orang yang Anda benci karena perilakunya kepada kita, maafkan sajalah. Meskipun kita gak suka, maafkan aja lah. Lupakan aja, seolah-olah dia gak punya salah. Baik-baikin aja dia, maafin dia. Jadi sifat orang yang bisa memaafkan itu menunjukkan kematangan jiwa. Orang yang jiwanya matang itu disukai oleh rezeki. Jadi mengeluh, iri dengki, pesimis, kebencian itu kalau masih ada, periksa dulu, buang, pelan-pelan dibuang. Rasakan nanti tiba-tiba ada perubahan besar dalam hidup teman-teman. Ada perubahan yang luar biasa tiba-tiba. Mungkin uangnya belum banyak, tapi hatinya udah tenang.
tiba-tiba uang akan datang, rezeki akan datang, keberhasilan akan datang, hajat-hajat kita itu tiba-tiba terwujudkan dengan cara yang ajaib yang kita nggak perlu pikirkan bagaimana caranya. Pasti dia akan datang seiring kita memperbaiki sifat kita menjadi sifat yang baik dan membuang sifat yang saya sampaikan tadi. Oke, siap untuk melaksanakannya? Pasti bisa. Sampai bertemu dalam seri berikutnya.